Halo, halo. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita yang hadir di tempat ini tetap semangat. Amin. Yang di rumah juga tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini ketika Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sekalipun
Kami terus Tuhan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, hidup kami tahu berada dalam tangan Tuhan. Ketika kami menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, pengurapan Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bekerjalah Engkau Tuhan atas kehidupan kami, atas kehidupan jemaat-Mu yang sedang menonton saat ini Bapa, yang sedang bersama-sama dengan kami, yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka merasakan Tuhan, mereka merasakan jamahan Tuhan. Walaupun mereka beribadah di rumah Tuhan, tapi mereka merasakan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, walaupun situasi seperti ini, kita tetap semangat. Amin. Katakan hati yang gembira adalah obat. Kalau kita gembira, kalau kita sukacita, maka antibodi kita mampu untuk mengatasi virus itu. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah. Bersorak-sorailah bagi Allah kita. Amin. Bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah. Bagi Allah yang kuat, angkatlah lagumu, bunyikan lembahnya,
tetap bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan segala hal, mari kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Fokus kita tidak kepada dunia ini, tapi fokus kita sekarang pada Tuhan. Kalau fokus kita kepada dunia, maka kita akan mengalami ketakutan. Karena apa? Karena setiap hari ada banyak orang-orang yang harus
Tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, maka kita akan melihat hari lepas hari Tuhan memelihara kita. Amin. Haleluya. Tidak usah kita takut karena Allah menjaga kita. Tidak usah kita bimbang karena Yesus memelihara hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah
atas kami. Dimanapun kami berada, kami selalu bersama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka seluruh kapasitas roh kami. Roh hikmat, pewahyuan, kehadiran Tuhan nyata atas kami. Setiap firman yang datang kepada kami, firman yang hidup, firman yang membentuk, mendaur ulang seluruh aspek hidup kami, sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi. Oleh kuasa firman-Mu yang menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan itu sendiri. Biarlah firman itu termanifestasi lewat kehidupan kami, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Terjadilah firman ini bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman itu di dalam hati kami. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Salam. Salam Bapak Ibu. Saudara yang ada di rumah, salam. Apa kabar saudara hari ini? Adakah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Amin. Adakah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Amin. Saya mau kita semakin hari semakin mengalami Tuhan. Saya tidak mau engkau sebagai hamba Tuhan semakin khawatir, takut, bimbang, cemas. Saya berdoa dijauhkan Tuhan itu dari hidup saudara. Saya berdoa masa-masa pandemi sekarang ini, ada banyak waktu ketika saudara dan saya dirumahkan, harus tinggal di rumah. Ada banyak waktu buat kita untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada alasan. Kalau dulu mungkin saudara bisa berkata tidak ada waktu, Tuhan sudah memberi waktu kepada kita untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Baca Alkitab, hidupi Alkitab, renungkan firman itu. Maka dalam situasi kondisi apapun, maka firman itu akan berbicara kuat di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan membawa itu keluar dari situasi kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun. Oleh sebab itu saya berdoa sebagai hamba Tuhan, masa-masa sekarang ini pergunakan waktu. Karena Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama seperti Raja Wali, mereka yang menantikan Tuhan. Jadi di masa-masa pandemi sekarang ini, ada banyak waktu, saya katakan ada banyak waktu buatmu untuk mengalami Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi jangan katakan Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada saya. Tuhan harus berbicara setiap hari kepada kita. Tidak bisa tidak. Kalau engkau berkata Tuhan tidak berbicara apa-apa, berarti engkaulah yang melarikan diri dari hadapan Tuhan. Engkau harus sadar, ada banyak waktu sekarang ini buat kita diberikan Tuhan, supaya kita berjaga-jaga. Haleluya. Pada pagi hari ini saudara-saudara, saudara masih ada perpanjangan PSBB. Terus akan diperpanjang karena situasi kondisi. Dan itu karena ketidaktaatan manusia itu sendiri kepada pemerintahnya. Mengikuti kedegilan hati mereka, mengikuti jalan mereka. Itulah tanda-tanda kedegilan hati. Sampai kapan bisa berhenti kalau saudara tidak bertindak? Dan saya berharap saudara belajar mentaati pemimpin. Kalau saudara tidak mentaati pemimpin yang di dunia, bagaimana saudara mentaati Tuhan sebagai pemimpinmu yang tidak dilihat oleh matamu? Pemerintah kita bilang diam di rumah. Artinya kita belajar taat. Jangan menipu diri sendiri. Belajar taat. Haleluya. Haleluya. Saya berharap jangan hanya manggut-manggut. Jangan setelah kena virus corona baru saudara nanti, di mana Tuhan? Tuhan selalu ada bersamamu. Tapi kamu yang degil harus bertobat. Ubah sikap hati kita.
Haleluya. Ketika kita dirumahkan, ada tujuan pemerintah kita yang ngomong begitu, supaya cepat berakhir. Jadi kita mari bersama-sama belajar tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pemimpin kita. Haleluya. Kan bukan tidak boleh keluar, boleh keluar. Tetapi jangan gentayangan di luar. Secukupnya saja. Saudara ke Indomaret pulanglah. Cuci tanganmu, pakai maskermu. Kalau lupa, ya puji Tuhan, bikinlah hand sanitizer itu di mulutmu dan hidungmu juga, supaya aman. Rajin cuci tangan. Saudara tahu, karena seringnya cuci tangan, tangan saya jadi halus. Halus tangan saya, kayak tangan cewek sekarang. Jadi saya berdoa, kita pergunakan hari-hari ini supaya cepat berakhir. Doa kita cepat berakhir dalam nama Yesus. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Tetapi kalau engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saya merasa bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada saya, mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Anda dan saya sedang dipersiapkan Tuhan menjadi umat yang layak. Haleluya. Oleh sebab itu, firman tidak menakut-nakuti. Firman ini akan digenapi. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita alami, kalau engkau di dalam Tuhan tidak perlu takut. Karena bagi kita orang yang benar, orang yang percaya, mati pindah tempat. Tapi alangkah baiknya jangan mati karena virus corona. Amin. Mau kita mati menggenapi firman. Haleluya. Sebelum umur 70 jangan mau mati. Umur manusia itu 70 sampai 60. Nah, kalau udah 70 ke atas boleh, enggak apa-apa. Tapi menggenapkan firman Tuhan. Ini masih muda-muda. Saudara perhatikan, yang di bawah pandemi ini, yang virus corona, banyak yang muda meninggal. Dokter-dokter muda. Oh, biarlah Tuhan tolong kita mengerti pemahaman ini, supaya Tuhan mengasihani kita. Haleluya. Mari kita belajar mengubah tabiat kita, paradigma kita, diselaraskan kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya mau berbicara saat ini mengenai tentang berjaga-jaga. Minggu lalu saya berbicara tentang cermin kehidupan. Cermin kehidupan, saya berharap buletin kita yang ada di HP-mu itu, engkau baca ulang, itu khotbah saya. Saudara perhatikan, Anda harus bercermin setiap hari. Bercermin kepada firman. Kalau engkau bercermin dengan benar kepada firman, engkau akan tahu siapa jati dirimu yang sesungguhnya. Sudahkah engkau menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan? Sudahkah Tuhan memperkenan hatinya kepadamu? Atau engkau menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan? Ini yang perlu kita cari dalam kehidupan kita. Saudara harus mengejar Dia di dalam hidup saudara, memburu Tuhan dalam hidup saudara. Seperti Paulus berkata, kalau aku bisa menangkapnya karena Dia sudah lebih dahulu menangkap saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, apapun yang sedang terjadi ini, biarlah kita hidup dalam perkenanannya Tuhan. Hidup di dalam firman. Hidup di dalam rencananya Tuhan. Hidup di dalam tujuannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Yesus, saya melihat beberapa banyak Dia katakan berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Satu, karena engkau tidak tahu kapan hari kedatangan Anak Manusia yang kedua kali. Entah di tengah-tengah virus corona ini Dia datang, entah setelah selesai, entah ada masalah besar lagi, kita tidak tahu kapan Dia datang. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan harus mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan. Kapanpun Dia datang, Anda siap sebagai mempelai perempuan. Dia mempelai laki-laki, mencari orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang layak di dalam hati Tuhan sebagai mempelainya. Tuhan tidak datang kepada anak-anak kecil,
anak-anak bayi rohani. Tidak. Tetapi dia datang kepada mereka yang sudah menghadapi proses, mengalami proses, sehingga otot-otot rohani mereka, iman rohani mereka sudah kuat menghadapi tantangan badai pencobaan. Makanya Tuhan Yesus kerap kali berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Coba kita lihat Matius pasal 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Matius 26 ayat 41. 3, 2 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam roh memang penurut, tetapi dari lemah. Perhatikan di sana. Ini ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara dan saya bukankah juga murid Yesus? Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Ada alasan Tuhan mengapa dia berkata berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Ada pencobaan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena banyak pencobaan. Perhatikan. Mata kita bisa kena pencobaan. Telinga kita bisa kena pencobaan. Perasaan kita bisa kena pencobaan. Seluruh panca indera kita bisa kena pencobaan. Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoa. Ternyata solusi dari semua pencobaan hanya ada di dalam berdoa. Kalau engkau berdoa, engkau akan mendengar apa kata Tuhan. Engkau akan mendengar arahan Tuhan mengenai panca inderamu, mengenai kehidupanmu, mengenai keadaanmu. Tapi kapan Tuhan bisa berbicara kepada engkau kalau engkau tidak memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Makanya seringkali kita kehilangan lost contact, kehilangan arah, kehilangan suara. Kenapa? Karena engkau tidak berdoa. Hanya orang yang berdoalah, orang yang tertuju hatinya kepada Tuhanlah yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau hatimu syarat dengan dunia, kalau hatimu syarat dengan keinginan-keinginan daging, kalau pikiranmu dipenuhi oleh keduniawian, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Engkau harus memberi waktu. Karena Tuhan berkata di sini, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena banyak pencobaan di sekitar kita. Tetanggamu beli motor baru, bisa jadi pencobaan. Karena engkau akan bilang, masa pandemi sekarang kalau dia beli motor baru, jadi dosa datang. Maling dari mana dia? Korupsi di mana dia? Banyak pencobaan tanpa engkau sadari. Makanya Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoa. Perhatikan selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus, roh memang penurut. Kita terdiri dari dua manusia. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia yang di luar ini adalah cover. Apa namanya? Casing. Yang di dalam itu yang memberi kehidupan. Yesus berkata roh memang penurut. Karena Tuhan tahu ketika dia menciptakan kita, dia hembuskan rohnya kepada kita. Berarti ada roh Tuhan di dalam kita. Roh itu diberikan Tuhan supaya engkau menuruti perintah-perintahnya. Firman Tuhan berkata perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang membuat berat perintah Tuhan adalah manusia dagingmu yang belum taat, yang belum terdisiplin. Engkau yang belajar harus belajar menundukkan, mendisiplin dagingmu, pikiranmu, mengkontrol hatimu, pikiranmu, tunduk kepada Tuhan. Engkau yang harus memaksa pikiran dan hatimu baca Alkitab. Engkau yang harus memaksa pikiran dan hatimu harus bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau tidak paksa dirimu bangun tidur, tidak akan pernah bisa cepat bangun tidur. Tetapi ketika engkau mulai menjadi kebiasaan,
Kalau engkau sudah membiasakan dirimu baca Alkitab, lihat, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, situasi kondisi apapun yang terjadi, engkau selalu berjaga-jaga. Tidak ada satu setan atau penyakit bisa menyentuhmu begitu saja. Karena ada pertahanan dalam dirimu. Ada benteng pagar kehidupanmu, yaitu firman. Haleluya. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, roh itu penurut, pembangkang daging, pemberontak daging ini. Coba saya suruh anak saya, kalau contoh ini, contoh. Kalau saya suruh anak saya bilang, Dek Dorcas, jangan makan coklat. Apa yang kira-kira terjadi dalam dirinya? Saya bapaknya ngomong, jangan makan coklat. Contoh ini. Yang muncul di dalam dagingnya apa? Kenapa tidak boleh? Dagingnya apa? Kenapa tidak boleh? Sebenarnya hatinya, iya nih. Betul? Tapi daging ini berperang antara hati dengan dagingnya. Tapi kalau dia mendisiplin dagingnya, iya nih. Apa yang terjadi? Kalau dia mengikuti rohnya, daging bisa berkuasa lagi? Karena dia mengikuti rohnya. Mengikuti apa kata hatinya, mulai sudah disiplin, ditundukkan. Roh itu yang menguasai dia. Makanya dia bisa mengalahkan daging. Tapi kalau seseorang belum bisa mengalahkan dagingnya, selalu menantang. Kalau pergi kenapa? Yang mati juga, aku sendiri yang mati. Nah, iya, kalau kau mati masuk surga. Tapi kalau kau mati dalam pemberontakanmu, masuk surga. Selamat pagi. Engkau memberontak dan mati, masuk surga. Halo. Jangan pergi. Terus dagingnya itu, mati juga, agak mati bukan gue ya. Saya senang yang di India itu. Bapak betul. Saya berdoa supaya di Pekalongan juga buka begitu, polisi itu. Termasuk dari bapak betul tuh kayak gigi tambah hilang semua. Saya senang di India itu betul. Itu kan menyelamatkan daripada mati sia-sia oleh karena virus. Saya setuju sekali. Yang memang firman Tuhan, rotan tidak boleh dijauhkan. Ini kita terlalu bebas saja. Tidak tunduk kepada pemerintah, makanya tidak habis-habis. Tidak boleh pulang, mudik, pada menyeluruh tidak? Tuhan ampun. Inilah saudara belajar dari situ bahwa tidak ada ketaatan. Masalah akan terus mengejar kita. Kalau kita punya disiplin, makanya Yesus sudah mengajak kita sebenarnya disiplin. Berjaga-jaga dan berdoalah. Haleluya. Haleluya. Tujuannya apa? Jauh Tuhan melihat ke depan. Ada banyak tantangan, hambatan, rintangan yang harus kita lalui. Dan Tuhan jauh melihat ke depan supaya engkau punya tujuan yang pasti di dalam Dia dan masuk di dalam destininya Tuhan. Maka engkau akan disebut orang yang berbahagia. Makanya Paulus berkata, aku telah sampai di garis finish. Aku sudah mengakhiri pertandingan, memenangkan pertandingan. Coba, Paulus luar biasa. Saudara bisa ngomong seperti yang dikatakan Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan. Kita hanya lihat itu kepada orang yang sudah mati. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Kalau betul dia mengakhiri pertandingan, itu kan kata-kata basa-basi. Yang tahu kan yang mati itu sendiri. Dia sudah mengakhiri pertandingan. Pertandingan seperti apa? Paulus tahu betul dia bagaimana mendisiplin dirinya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia sampai di garis. Dia tahu siapa yang memberitahu. Roh Tuhan yang memberitahu. Tidak penting cara matinya bagi Paulus. Entah dipancung, entah digoreng, entah dikuliti, entah diseret pakai kuda sampai mati. Itu kan rasul-rasul yang seperti itu matinya. Tidak peduli cara matinya. Yang penting
mati, masuk surga. Saya sudah sampai di garis finish. Saudara, bisakah saudara, aku sudah hampir masuk garis finish. Finish yang mana? Kita tidak bisa mendisiplin diri kita. Belum bisa mendisiplin diri kita. Mari kita belajar dengan baik-baik. Haleluya, berjaga-jagalah. Haleluya, haleluya. Saya menuliskan di sini berjaga-jaga dan berdoa. Nanti baca selanjutnya. Yang pertama, saya katakan di sini masa-masa penampian. Haleluya. Masa-masa apa? Masa-masa penampian. Apa yang terjadi dalam masa-masa penampian? 2 Timotius 3. Oh, saya saudara-saudara sudah hafal ini ayat ini. Saya percaya sudah hafal lah ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1 toh. Ini keadaan apa? Akhir zaman. Betul? Perlu kita baca lagi? Perlu kita baca lagi? Ayo baca 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai 5. Tidak banyak toh? Hanya 5 ayat saja. Dengan cepat. 3, 2, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa manusia mencintai dirinya sendiri dan mencari hamba uang. Mereka akan membuang, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan, tetapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya. Jauhi. Saudara, perintah ini perintah. Perhatikan firman ini, perintah kepada kita. Yang pertama, yang kedua, Anda disuruh melihat keadaan manusia di akhir zaman. Haleluya. Engkau perhatikan. Makanya saya katakan ini pertama masa-masa penampian dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Masa-masa penampian di mana imanmu harus diuji. Apakah engkau sama dengan orang ini? Orang ini dikatakan, oh terlalu banyak. Keadaan akhir zaman ini terlalu banyak. Apa di situ? Mencintai diri sendiri. Coba, saya tidak sebanyak itu. Munculkan yang pertama, apa dikatakan di situ? Dikatakan hidup yang menjauh dari Tuhan. Kalau orang Kristen hidup di dalam model yang seperti ini, keadaan manusia dari zaman, maka dia sedang hidup yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sekalipun dikatakan secara lahirnya mereka beribadah, namun Tuhan menjauh dari mereka. Kenapa? Karena mereka sama dengan dunia. Tidak ada perbedaan. Mereka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membuat sombong, angkuh. Mari kita bercermin. Minggu lalu saya katakan, lihat dirimu engkau di posisi yang mana. Saya berharap buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan ada pada kita. Amen. Jangan hanya mengikuti menuruti keinginan daging. Amen. Roh-roh dunia ini sudah banyak merasuk pikiran manusia. Bersaing yang tidak sehat, bukan bersaing secara rohani. Jadi kita perhatikan hidup yang menjauh dari Tuhan. Masa-masa penampian sebenarnya kita harus mencari Tuhan, harus mendekat kepada Tuhan. Tapi masa-masa penampian malah sibuk dengan dirinya. Yang kedua, apa yang saya buat di situ? Yang kedua, sibuk dengan dirinya sendiri, duniawi. Dia sibuk, pikirannya sibuk dengan duniawi, sibuk dengan kedagingan dan hawa nafsunya. Oh, Roh Kudus tolong kita. Masa-masa penampian itu sadarlah gereja Tuhan. Masa-masa sukar sekarang ini sadarlah. Ini termasuk penampian kepada Anda dan saya. Supaya kau mencari Tuhan, supaya kau tidak sibuk dengan dirimu sendiri.
kasihmu dengan kedagingan dan hawa nafsumu, tapi carilah Tuhan. Jangan masa-masa yang sukar itu Tuhan datang dan engkau tidak ada di dalam Tuhan. Itu sangat berbahaya. Yang selanjutnya, masa-masa penampian ini, yang ketiga, masa-masa penampian ini. Dibentuk dengan keadaan. Saudara menjadi hasil pembentukan lingkungan. Orang takut, kamu ikut takut. Orang cemas, kamu ikut cemas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena engkau tidak berjaga-jaga. Kalau engkau punya cermin yang sehat setiap hari, engkau tahu jati dirimu di dalam Tuhan, engkau tahu posisimu siapa engkau di dalam Tuhan, mungkinkah Tuhan akan meninggalkan engkau? Mungkinkah Tuhan membiarkan engkau? Tidak. Jangan kita dibentuk oleh keadaan. Amen. Biarlah kita hasil pembentukan firman. Amen. Rohmu semakin kuat. Amen. Imanmu semakin sehat. Amen. Karena engkau hidup di dalam firman, mendeklarasikan firman-Nya setiap hari. Itu adalah kekuatan yang baru bagi jiwamu. Apapun kata pikiranmu, hatimu selalu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika aku percaya selalu ada mujizat. Ketika aku percaya selalu ada jalan keluar. Apapun tantangan hambatan, apapun rintangan, apapun masalah hidup saya, selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan. Karena Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Itu sebenarnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Engkau bukan hasil pembentukan dunia, tapi masa-masa penampian ini engkau izinkan tubuh jiwa rohmu dipenuhi oleh firman, oleh sukacita firman, sukacita surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan. Ada satu kidung pujian yang berkata, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dikala kesukaran, pencobaan menerpa, nyamanlah jiwa. Amen. Ketika kita hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, masa-masa pandemi ini, aku tahu ada rencana Tuhan supaya engkau mendengar Dia. Amen. Biarlah nyaman jiwamu di dalam Tuhan. Jangan sampai masa-masa penampian. Jangan masa-masa penampian ini engkau kabur dari hadirat Tuhan, engkau jauh dari Tuhan. Saya mau engkau semakin mendekat masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, tapi yang terpenting apa kata Tuhan kepada. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya engkau dan saya sebagai gereja Tuhan, dalam masa-masa penampian ini, Roh Tuhan memimpin. Amen. Engkau dibentuk oleh firman itu. Engkau dibentuk oleh kata-kata Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah. Tadi yang pertama, masa-masa penampian ini. Yang kedua, masa-masa penampian. Lihat, ada banyak orang masa-masa penampian, dia menikmati pelariannya di padang gurun. Dia lari. Dia lari. Bukan lari kepada Tuhan, tapi lari kepada gurun. Dan herannya dia menikmati pelariannya itu. Dia menikmati pelariannya, rasa aman dia di sana. Padahal tidak ada yang kekal di sana. Matius 15, Matius 15. Coba kita lihat. Matius 15. Atau Efesus saja dulu, Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4, 17, 18, 19. Sudah? Amin. Efesus 4, 17, 18, 19. Sudah? Amin. 3, 2 ya. Sebab itu, ayo dong, sama bersama-sama 3,
3:2 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegigilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah, dengan segala macam keserakahannya. Perhatikan, ada banyak orang dalam masa-masa penampian ini menikmati pelariannya di padang gurun. Apa itu pelarian di padang gurun? Menikmati tabiat-tabiat buruknya. Tidak pernah berubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apa itu? Salah satunya apa dikatakan tadi? Hidup seperti hidup mereka tidak sama seperti mengenal pikiran yang sia-sia. Perhatikan, orang senang dalam pikiran yang sia-sia, suka berangan-angan, melamun. Seandainya aku jualan toge. Seandainya itu perbuatan sia-sia itu. Padahal Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang suci, pikirkan semua itu. Berarti firman Tuhan sedang mengajak kita memikirkan yang baik buat dirimu, memikirkan yang baik buat masa depanmu. Jangan pikirkan yang sia-sia. Engkau melihat orang lain, engkau pikiranmu sia-sia. Firman Tuhan berkata, jangan hidup sama seperti mereka yang pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saya tuliskan di situ apa dikatakan, menikmati pelarian di padang gurun. Apa yang terjadi? Yang pertama, kita melihat, baca dengan keras 3:2 ya. Merasa sudah cukup rohani. Banyak orang merasa, aku kan sudah ke gereja Pak, aku kan sudah ibadah, aku kan memimpin pujian, aku kan sudah pelayanan. Walaupun engkau ke gereja, walaupun engkau melayani Dia, melayani Tuhan, tapi engkau ada di padang gurun. Engkau masih tetap dengan tabiat burukmu, engkau masih tetap dengan kebiasaan burukmu, pikiranmu yang sia-sia, perkataanmu yang jahat, perbuatanmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan masih tetap jalan. Itulah yang saya sebut pelarian di padang gurun. Engkau nikmati. Engkau bisa berkata, aku merasa sudah cukup rohani, aku kan ke gereja tiap minggu, aku kan streaming. Walaupun engkau ke gereja streaming, kalau engkau tidak bertobat, tidak berubah, kau masa penampian akan menjauh dari Tuhan, bukan semakin mendekat. Matius 15 ayat 8-9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9. Amin. Baca dengan keras. 3:2 ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Tuhan yang berkata lewat nubuatan 6.000 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, dari kitab Yesaya dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Ini orang-orang yang pelarian di padang gurun yang dinikmati. Dia rohani, merasa rohani, dia merasa ke gereja, dia merasa melayani, namun hanya bibirnya. Buah pertobatan tidak ada, perubahan tidak ada. Pikiranmu jahat tetap jahat, mulut tetap jahat, perbuatanmu tetap jahat. Tidak ada saling mengasihi dan tidak pernah mengasihi Tuhan. Sekalipun orang mulutmu berkata aku mengasihi Tuhan, namun actionnya mengasihi samamu saja, mengampuni sesamamu saja, kamu tidak mampu. Itu engkau sedang menikmati di
di padang gurun, merasa sudah cukup rohani, menikmati pelarian di padang gurun. Yang kedua, merasa sudah banyak melakukan, banyak untuk Tuhan. Ada banyak orang yang merasa seperti ini. Aku udah banyak berbuat untuk Tuhan. Kurang apa? Kurang ajar. Kok hitung-hitungan? Banyak orang merasa aku udah melakukan banyak, padahal engkau di padang gurun. Engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, sementara Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Coba kalau Tuhan hitung-hitungan dengan saudara, token listrik saudara berapa per minggu? Kalau engkau ke rumah sakit kasih oksigen, bayar tak? Bayar tak? Tuhan pernah hitung-hitung? Pernah terlambat matahari bersinar? Pernah oksigen habis? Pernah oksigen kita habis? Ada banyak orang pelarian di padang gurun, hitung-hitungan, merasa dia, wah, sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Sudah banyak saya lakukan untuk Tuhan. Coba, saya berharap itu bukan engkau. Semua hidup ini miliknya Dia. Tidak ada hakmu. Jam kehidupan masih berjalan. Siapa yang menentukan jam kehidupanmu berhenti? Dia. Kalau Tuhan berkata tentang jam kehidupanmu, stop. Atau jam kehidupanmu, saudara lihat pernah baterai jam yang habis-habis? Maju mundur. Ada banyak orang Kristen baterai rohaninya sudah habis, tidak sadar. Dia sudah begini-begini, itu pertanda apa Bapak Ibu? Ini sudah habis. Ini sudah mau mati. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari. Saudara, masa-masa penampilan, jangan lari kepada guru. Dan jangan nikmati keberadaanmu di sana. Bangsa ini memuliakan aku dengan, jangan saudara merasa sudah banyak melakukan untuk Tuhan. Engkau hitungan, sementara Tuhan tidak pernah hitungan. Jam kehidupanmu masih jalan dan Tuhan masih mengasihani engkau, walaupun engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Ada banyak orang tidak bertumbuh di satu tempat, tapi dipaksakan dia di situ. Karena apa? Tidak enak. Lama-lama engkau di padang gurun, makan jerami, rumput kering, tapi selalu engkau bilang tidak enak. Engkau tahu tidak enak, tapi engkau tidak mencari pertumbuhan rohani. Masa-masa penampian ini menikmati pelarian di padang gurun. Yang ketiga apa? Sombong rohani. Ya Allah, sombong rohani. Merasa sudah melayani, menjadi sombong rohani. Kalau setiap hari Minggu dia pakai jas ke gereja, dan melihat orang yang tidak pakai jas, tidak mau menemui. Siapa engkau? Di mata Tuhan kita sama. Engkau sedang ada dalam pelarian, Bapak Ibu. Jangan pakai imanmu itu dengan matamu. Orang yang berpakaian bagus kau suruh duduk di depan, tapi berpakaian elek kau taruh di belakang dan bahkan di bawah tumpuan kakimu. Tuhan bilang itu dosa, kejahatan di mata Tuhan. Saya mau kita berjaga-jaga. Haleluya. Yang kedua, bagian yang kedua dalam berjaga-jaga ini, yang kedua, Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Kalau engkau berjaga-jaga, engkau tidak akan ada di dalam pelarian. Sekalipun masa penampian,
Tetapi engkau selalu tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. 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 Selalu ketika Tuhan berkata berjaga-jaga berdoa, berarti kita memposisikan diri di mana? Di pihaknya Tuhan. Kita Tuhan di pihak siapa? 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Sudah? Amin. 3, 2 ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk apa? Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan. Haleluya. Berarti Tuhan selalu ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, perlu ada kesadaran yang benar. Anda dan saya perlu ada kesadaran yang benar. Haleluya. Perlu ada kesadaran. Sadar dalam hal apa? Kita sadar kita butuh Tuhan. Seperti apapun kondisi situasi sekarang ini, engkau sadar. Engkau masa enak, masa tidak enak, masa susah, masa senang, selalu engkau berkata kepada dirimu, aku selalu butuh Tuhan. Keluargaku butuh Tuhan. Haleluya. Makanya engkau tidak tidur waktu siang atau malam? Terserah saudara, baca sendiri. Mabuk, tidak mabuk waktu malam. Oh, ada juga mabuk siang ya? Nah, banyak. Mabuk di mall, mabuk jalan-jalan. Apalagi sekarang ini banyak mabuk yang di rumah nih. Bosan katanya. Sadar. Katakan sadar Bapak Ibu. Sadar. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan engkau didapati Tuhan ada di pelarian, tapi engkau harus sadar engkau butuh Tuhan. Yang kedua, setelah kita sadar butuh Tuhan apa? Yang ketiga, kita harus sadar kita harus melepaskan hak. Jangan merasa hak saya keluar, hak saya bepergian. Engkau harus rela melepaskan hakmu, tunduk kepada pemimpinmu. Amin. Halo. Amin. Lepaskan hakmu, jangan sombong terus sih. Jangan menuruti keinginan dari terus sih. Sadar, kalau Tuhan di pihak kita, engkau dengan rela melepaskan hakmu. Iya, aku lakukan. Terus, selanjutnya, kalau Tuhan di pihak kita, kita sadar, kita berada di masa. Saudara ada di masa-masa yang suka. 2 Timotius 3:1 itu. Ayat masa-masa yang suka, toh? Haleluya. Kalau ini masa-masa yang sukar, maka engkau harus menyadari engkau butuh Tuhan, engkau perlu Tuhan. Terus, kalau engkau sadar ini masa-masa yang sukar, maka berjalanlah dalam roh dan iman. Hiduplah di dalam roh dan iman. Hiduplah di dalam roh dan iman. Haleluya. Pastikan Tuhan di pihak kita masa penampilan ini. Pastikan Tuhan di pihak kita. Oleh sebab itu engkau disebut berjaga-jaga dan berdoa. Kalau Tuhan di pihak kita, yang terakhir, apa keputusan dan komitmen kita? Apa keputusanmu? Efesus 4, ini keputusan dan komitmen dibutuhkan. Efesus 4 ayat 20, saudara sudah hafal ini? Efesus 4 ayat yang ke-20, apa dikatakan? Tetapi kamu bukan demikian, belajar dalam Kristus. Ayo, ayat 20
sampai 24. Ayat 20 sampai 24. Sudah? Di atasnya tadi sudah baca dong? Sudah baca dong tadi? Yang di atasnya. Itu masa pelarian di padang gurun itu kan? Terus ayat 20. 3-2 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah Stop dulu. Tetapi kamu bukan demikian. Seperti apa tadi? Pelarian di padang gurun. Lalu, amin? Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nyata bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu ulangi 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, inilah keputusan kita, komitmen kita di dalam Tuhan. Masa-masa yang sukar ini, engkau lepaskan tabiat burukmu dengan sukarela, hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam firman. Dikatakan di sini ayat 21, kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kamu berhubung dengan kehidupanmu yang baru harus menanggalkan kata harus. Ubah bicara. Harus menanggalkan manusia yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus ayat 23, engkau dibaharui setiap hari di dalam roh dan mengenakan manusia baru. Saya buat di sana. Yang pertama, keputusan dan komitmen kita. Yang pertama, hiduplah dari firman-Nya. Amin. Jangan hidup dari apa kata orang, jangan hidup dari apa kata dunia, tapi hiduplah dari firman Allah. Sama seperti Yesus berkata, makananku menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku. Matius 4:4, manusia tidak hidup dari, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Mulut Allah. Haleluya. Jadi kita harus buat keputusan dan komitmen. Aku hidup dari firman-Nya. Saya tidak hidup dari ketakutan. Aku tidak hidup dari apa kata orang. Yang kedua, keputusan dan komitmen kita di masa pandemi ini dipimpin. Aku mau dipimpin oleh Roh setiap hari. Haleluya. Dipimpin oleh Roh setiap hari. Yang ketiga, sudah habis? Oh habis. Wahyu 22. Ini pilihan, ini keputusan kita. Wahyu 22. Sudah? Wahyu 22, 11, 12. 11, 12. Sudah? Wahyu 22. Oh bukan, 2. Ayat 22 ini. Pasal 22. Wahyu 22, bukan 2. Salah ayat, salah pasal. Sekretaris saya terlalu cepat-cepat dan buru-buru dan tidak pakai kacamata. Wahyu 22, sudah? Ayat 11. Ini keputusan dan komitmen. Kau harus memposisikan dirimu. 3-2 ya. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang perbuatannya. Ambil keputusan pada pagi hari ini. Engkau ada di mana? Kalau Tuhan di pihakmu, ambil keputusan. Aku harus hidup dalam kebenaran. Aku harus hidup dalam kekudusan. Aku harus terus mempersiapkan diriku menyangsang Tuhan kapanpun Dia datang. Hiduplah di dalam firman-Nya, hiduplah dalam kebenarannya, dan bertindaklah di dalam iman percaya. Maka Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
Biarlah Roh Kudus menolong kita. Oh, Roh Kudus memimpin kita. Saya berdoa pada semua umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Oh, selaraskan hidupmu, hatimu, pikiranmu kepada Dia. Masa-masa yang sukar ini, biarlah Tuhan terlibat dalam hidupmu. Jangan engkau dalam pelarian terus. Tinggalkan tabiat burukmu, tinggalkan dosa-dosamu. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam firman-Nya, hiduplah dalam janji-janji Tuhan. Maka Tuhan akan nyata dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Yesus adalah jawaban. Apapun penyakitmu, Yesus penyembuh bagimu. Haleluya, sekali lagi ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari. Ini keputusan kami, komitmen kami Tuhan. Amin. Membalas kasih, ku mau belajar, ku mau belajar. Membalas kasih, ku mau belajar, ku mau belajar. Membalas kasih. Haleluya. Sembahnya, muliakan Dia. Ambil keputusan bagi dirimu. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat kehidupanmu. Engkau umat yang layak. Mempelainya Tuhan. Jaga hatimu, jaga hidupmu dalam kebenaran, dalam keputusannya. Roh Tuhan turun atasmu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan biarkan dirimu terkena. Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Firman kehidupan kami, firman berkuasa atas kami. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Keputusan kami hadir Tuhan. Keputusan kami ada di dalam Tuhan. Kita hidup menurut Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
udara kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam tubuh dan darah itu ada kemenangan. Di dalam tubuh darah itu ada kesembuhan dan mukjizat tanda-tanda heran. Dan kami mau menerima dengan kekudusan, ketulusan dan kebenaran daripada Tuhan. Ampuni dosa kami, dosa pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kami. Ampuni kemunafikan kami. Di dalam nama Yesus, semua topeng-topeng duniawi kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mengambil tubuh dan darah. Kami buka seluruh hati kami, dan iman kami bertindak. Yang sakit bertindak dengan iman, bahwa oleh biru-biru Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Engkau. Saudara-saudara, mari kita siapkan mengambil tubuh dan darah Yesus. Peganglah tanganku, kekuatan kita. Semua yang di rumah, yang streaming bersama dengan kami, angkat roti itu. Bapa, terima kasih buat tubuh yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tubuh ini adalah tubuh yang tidak bercacat celah. Tubuh ini adalah tubuh yang kudus. Tubuh ini adalah tubuh tanpa dosa. Sudah tercabik-cabik oleh karena kami, karena kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini kami meninggikan tubuh ini, dan Engkau sudah berikan tubuh ini kepada kami, supaya tubuh kami bukan lagi tempat dosa, bukan lagi tempat penyakit, tetapi menjadi bait Allah yang kudus. Terima kasih buat tubuh yang Kau berikan. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Saudara-saudara, ini adalah lambang tubuh Tuhan. Mari kita deklarasikan iman percaya ini. Saya percaya tubuh Yesus Kristus yang tergantung
di atas kayu salib memberikan saya keselamatan, hidup yang kekal di dalam surga, dan melepaskan saya dari kuasa maut, mara bahaya, serta celaka. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, supaya saya tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Yesus, saya tolak pisau operasi, saya tolak terkapar di ruang ICU, saya tolak pendarahan, saya tolak usus buntu, saya tolak penyakit kanker, tumor, saya tolak kista, miom, saya tolak stroke, kelumpuhan, saya tolak penyakit jantung. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, saya diciptakan sehat sempurna dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Haleluya. Inilah lambang tubuh Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dan katakan dalam nama Yesus. Saudara buka cawan itu dengan pelan-pelan. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa buka, mari angkat ini ke atas. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat darah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Darah kehidupan, darah pengampunan, darah kesembuhan, darah mukjizat, darah kemenangan. Ketika Engkau beri darah ini kepada kami, oleh iman percaya kami, maka kami akan berkemenangan. Kami dibasuh bersih, dosa kami diampuni, penyakit kami dihancurkan, dan kami hidup dalam kemenangan ilahi. Terima kasih buat darah kehidupan yang Kau berikan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, ikuti saya mendeklarasikan iman ini. Saya percaya darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan memberikan pengampunan atas setiap dosa, baik dosa yang saya lakukan, dosa orang tua atau leluhur saya yang telah menyakiti hati Tuhan, baik dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan leluhur, kepercayaan palsu, penyerahan diri kepada setan, perdukunan, ramalan, dosa perzinahan, ataupun dosa yang lain. Saya percaya oleh darah Yesus kami sudah diampuni dan diperdamaikan dengan Bapa di surga, disucikan dan juga dikuduskan. Saya percaya darah Yesus Kristus oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan dari semua sakit penyakit. Dalam nama Yesus saya tolak virus, kuman, bakteri, ini penyakit yang mematikan. Dalam nama Yesus saya tolak migrain, vertigo, saya tolak stres, depresi, saya tolak penyakit leber, hepatitis, saya tolak kolesterol, asam urat, saya tolak segala macam alergi, saya tolak penyakit diabetes, penyakit paru-paru, asma,
Saya tolak penyakit ginjal, darah tinggi, darah rendah. Saya tolak semua penyakit saya. Penyakit di bagian kepala, penyakit di darah, penyakit di tulang, penyakit di sendi. Saya tolak dalam nama Yesus. Hari ini saya percaya saya sudah dilepaskan, saya sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Inilah lambang darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dan katakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah-Mu dan tubuh-Mu yang sudah kami ambil dengan iman kami. Dan hari ini kami berdoa karena ada kesembuhan ajaib dalam tubuh kami. Jemaat Tuhan yang sakit, taruh bagian tanganmu, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kita berdoa bersehati bersama-sama. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman percaya kepada Yesus, terimalah mukjizat. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang sedang ditaruh di bagian tubuh yang sakit. Kami bersehati dari tempat ini berdoa melawan semua roh sakit penyakit. Roh sakit penyakit di bagian kepala, roh sakit penyakit di bagian kepala, roh sakit penyakit di bagian leher, roh sakit penyakit di bagian dada, roh sakit penyakit di bagian perut, roh sakit penyakit di bagian persendian. Apapun jenis penyakitnya, aku pegangkan keluar. Sakit penyakit di darah, racun-racun di bagian darah, racun-racun di bagian tubuh, penyakit tulang, penyakit sendi, penyakit urat, keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat oleh biru-biru Yesus. Terimalah kesembuhan, jadilah sembuh, terima mukjizat, terima kelepasan dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja dalam tubuh kami. Terima kasih buat mukjizat-Mu yang kami alami. Hadirat-Mu nyata di dalam tubuh kami, dan kami sudah dibebaskan. Tuhan, diberkatilah sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam pagi hari ini. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah anak cucu mereka, diberkatilah usaha pekerjaan tangan mereka. Apa yang dikerjakan tangan mereka akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah keluar masuk mereka. Sidang jemaat-Mu yang akan naik bukan turun. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus kami tolak roh sakit penyakit, kami tolak roh kecelakaan, kami tolak roh sial bangkrut, kami tolak niat-niat orang jahat, kami tolak kuasa perdukunan, kami tolak roh percekcokan. Kami sudah dimerdekakan. Ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, segala roh kecelakaan, niat orang jahat, roh perampokan, rampasan, roh maut, kami halau dalam nama Yesus. Agar perlindungan Tuhan turun atas kami. Oleh bilur-bilurnya kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Setiap sidang jemaat-Mu yang memberi persembahan dan yang mengembalikan 1/10 milik Tuhan, tingkap-tingkap langit terbukalah, pintu-pintu berkat terbukalah, belah-belah perlombakan diri kami halau dalam nama Yesus. Kami hidup dalam perkenanan Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terjadilah firman ini bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu kepada Dia. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus turun menaungi kita, persekutuan dari Roh Kudus memimpin, mengajar, dan menggenapkan janji-janjinya. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Haleluya.